Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara-saudara dan Bapak Ibu berada. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Dan mari sebelum kita akan mengawali hari ini, atau bagi saudara yang mengikuti Bina Iman di malam hari, yang mau mengakhiri hari, kita memulai atau mengakhiri hari ini dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita kembali kuat dan mengetahui tujuan apa yang sedang Tuhan katakan dan ingin lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari sebelumnya kita menenangkan hati dan pikiran kita serta tubuh kita untuk siap disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Untuk kami yang mengawali hari dalam mengikuti Bina Iman ini dalam pagi hari, kami bersyukur untuk istirahat dan semua pengalaman kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Untuk setiap kami yang akan segera mengakhiri hari ini dan mengikuti Bina Iman YouTube ini melalui waktu di mana kami akan segera beristirahat atau di malam hari, kami bersyukur Tuhan sudah mengaruniakan satu perjalanan di satu hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang selalu mempunyai pesan personal untuk setiap hati kami, dan biarlah kami membukanya sehingga kami memohon dan mengalami betapa Roh Kudus melembutkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi ayat kita agak sedikit banyak ya Bapak Ibu. Saya akan membacakan dengan perlahan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa membuka Alkitab, saya ajak untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di zaman ini tentu kita akan merasakan sebuah gerakan keinginan manusia yang pingin mendapat banyak, kalau di media sosial ya, subscriber gitu ya, banyak follower gitu ya, banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang mendengar, banyak orang yang mengagumi. Sebenarnya bukan hanya pada zaman ini ya Bapak Ibu ya. Pada segala zaman natur manusia itu inginnya dikagumi, dipuja gitu ya, menjadi seseorang yang sangat besar, menjadi orang yang berpengaruh gitu ya. Menjadi orang yang satu-satunya, top of the top gitu ya, orang yang paling segalanya begitu. Dan setiap orang yang berjuang di dalam kehidupan ini untuk menjadi seseorang yang paling
paling kaya, paling keren, paling terkenal, paling dikagumi, paling diikuti. Semakin ia mengejar keinginan untuk memuaskan keinginannya sendiri, untuk menjadi yang paling itu, semakin ia akan merasakan hidup yang tidak pernah cukup. Semakin ia mengejar sesuatu, ini berarti maksudnya gini, Bapak Ibu, bukan berarti saya mengatakan bahwa kita harus hidup biasa-biasa saja atau berusaha dalam kehidupan kita ya semampunya kita aja. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya. Kadang di beberapa fase dalam kehidupan kita tuh kita mesti berjuang sedemikian rupa untuk menggapai sesuatu. Tetapi kalau itu yang selalu mendrive kehidupan kita dan tujuan kehidupan kita ini hanya ingin menjadi orang yang paling, maka kita akan kekurangan bahkan cenderung tidak bisa merasakan hidup yang cukup. Hidup yang cukup itu adalah hidup di mana ketika kita sudah mencapai titik tertentu dalam kehidupan kita, saya tidak berbicara soal kekayaan ya, tidak hanya berbicara soal berapa follower kita kalau di media sosial, begitu bukan. Tetapi ketika kita sudah sampai di titik di mana kita sudah berjuang dan kita menghadapi satu kehidupan yang stabil dalam tanda kutip, begitu ya, kita akan mampu juga bisa dapat merasakan kehidupan yang cukup. Bahkan kestabilan setiap orang itu kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang merasa stabil ketika dia sudah berada di posisi ini. Ada orang yang berada di posisi yang lain. Tetapi apapun itu, kalau tujuan hidup kita hanya ingin menjadi orang yang paling, kita tidak pernah akan merasa cukup. Dan sangat berbahayanya ketika kita terus tujuan hidup kita itu hanya ingin menggapai sesuatu yang membuat kita merasakan satu kepuasan karena kita yang paling dalam hidup ini, kita justru tidak akan merasakan ada satu pertumbuhan iman. Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes seperti yang sudah kita baca adalah seseorang yang mengatakan satu perkataan yang sangat terkenal, yang sudah kita tahu begitu ya. Ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Di tengah-tengah karya pelayanan, pembaptisan, pengajaran Yohanes yang sangat luar biasa, di tengah-tengah kalau kita bisa katakan ya, puncak karir Yohanes, dia harusnya merasakan bahwa banyak sekali orang yang bergantung padanya. Karena dialah yang membaptiskan pertobatan dari orang-orang yang datang. Banyak sekali murid-murid yang mengikutinya, tetapi ketika murid-muridnya itu mengatakan, "Rabi, lihat dong, itu loh. Seseorang yang engkau baptiskan di sungai Yordan, seseorang yang kepadanya engkau memberi kesaksian tentang dia membaptiskan banyak orang, gimana nih?" Gitu ya. Tapi apa yang dijawab oleh Yohanes? Yohanes menjawab, tidak ada orang yang dapat melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu kalau memang tidak dikaruniakan oleh Bapa di sorga kepadanya. Dan dia dengan sangat rendah hati mengatakan bahwa dia selayaknya seorang sahabat, seorang mempelai laki-laki. Yang tujuannya adalah menemani, mendengarkan, dan mengantarkannya kepada mempelai perempuan yang adalah umat Tuhan yang bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Dan tentu ketika Yohanes Pembaptis mengatakan siapa mempelai laki-laki itu, ia menunjuk kepada Yesus. Dia mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa yang harus dimuliakan, yang mendapatkan pengakuan yang paling banyak, yang harus followernya yang paling banyak itu, yang harus dikagumi, yang harus paling disegani bukannya dia. Tetapi Yesus, seseorang yang sungguh sangat dipuja dan sangat dicintai oleh Yohanes. Sehingga dengan kata-kata itu lahirlah sebuah kalimat yang sangat terkenal. Ia harus semakin besar, sedangkan aku semakin kecil. Kalimat ini saya percaya dipahami dan dijalani oleh semua anak-anak Tuhan yang tahu bahwa dalam kehidupannya, bahkan dalam puncak prestasinya, bahwa dalam puncak kekayaannya, bahwa dalam puncak segala hal yang sudah ia raih, ia tahu bahwa hidupnya ini bukan tentang kepentingannya semata-mata. Kalau ia harus merasa sesuatu yang kurang, kalau ia harus merasa bahwa ia tidak lebih hebat daripada siapapun, ia juga sedang dididik untuk tahu bahwa yang harusnya yang paling besar itu bukan dirinya,
tetapi Yesus semata-mata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, ini sebuah hal yang tidak mudah. Ini sebuah hal yang menuntut pembelajaran tentang kerendahan hati setiap hari. Oleh karena itu kita berbicara dan juga berefleksi tentang mengapa harus takut menjadi yang kecil di hadapan Tuhan. Mengapa harus takut menjadi yang kecil di hadapan Allah? Karena kita ini memang kecil dan tetap akan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang kecil, yang sederhana. Karena yang paling besar dan yang paling luar biasa hanyalah Allah. Biarlah dalam keseluruhan hari yang akan atau yang sudah kita jalani, kita tahu bahwa seluruh karya yang Tuhan percayakan kita bisa lakukan dengan tangan kita. Kita bisa lakukan dengan tubuh kita. Kita bisa kerjakan dengan pikiran kita. Kita akan selalu dapat merefleksikan diri. Bahwa ketika kita menerima apresiasi atau pujian atas semua karya kita, kita tahu bahwa seluruh pujian itu datangnya dan akan kembali kepada Tuhan. Mengapa takut menjadi kecil dan sederhana di hadapan Allah yang harusnya menjadi satu-satunya pribadi yang luar biasa. Selamat pagi, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.